Beberapa bulan ke belakang, BYD M6 itu main sendirian di kelas MPV listrik. Nah, sekarang di GJAW 2024 tiba-tiba muncul Aletra yang merupakan brand baru di Indonesia, dan dia juga main di segmen yang sama, spek yang ditawarin juga ya kurang lebih ngejar-ngejar di BYD M6 lah. Nah, mumpung di sini, gue pengen bikin seperti biasa komparasi kecil-kecilan, kita lihat datanya sama apa yang bisa dirasain di sini. Kita lihat ya, seberapa jauh si Aletra ini bisa ngejar BYD M6. Sebelum gue masuk ke dimensi dan spesifikasi, gue mau cerita dulu sedikit soal si Aletra ini. Jadi, Aletra itu brand yang bener-bener cuman ada di Indonesia untuk saat ini ya teman-teman. Jadi nggak ada dimanapun, nggak ada di negara manapun. Tapi pada dasarnya mobil ini adalah rebates dari unit-unitnya Geely di Cina sana gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga di lampunya, di beberapa bagian tuh masih banyak embos-embos Geely gitu di sini, karena ya pada dasarnya mobil ini adalah Geely. Kita lanjut lagi, ini adalah mobil yang dimensinya kurang lebih juga mirip sama BYD M6, tapi agak sedikit lebih besar aja. Panjangnya itu 4,8 meteran, lebarnya itu kurang lebih 1,9 meter, dan wheelbase-nya 2,8 meter. Tapi kalau dari desainnya sendiri, ini balik lagi ini sangat subjektif yang namanya desain, tapi di mata gue ini adalah mobil yang tidak buruk, tidak juga stand out gitu. Jadi desainnya sangat blend aja gitu. Sebuah MPV, nggak terlalu kelihatan mobil listrik, cukup tradisional garis-garisnya, tapi ada beberapa sentuhan modern. Nah, terus soal harganya sendiri, untuk varian yang paling atasnya L8S, itu dari 478 sampai 488 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman sendiri, suka nggak nih ngelihat si Aletra L8 EV ini? Nah, kalau BYD M6 sih kayaknya teman-teman juga udah cukup familiar, udah banyak di jalan, dipakai GrabCar juga buat operasional, dan memang dia harganya cukup menarik. Dari 419 juta sampai 429 juta untuk tipe yang tinggi. Jadi dibanding Aletra, harganya ini lebih kompetitif justru gitu. Tapi kalau misalnya soal desain, mungkin teman-teman itu subjektif lagi. Di mata gue sih justru si M6 juga punya ekspresi yang kayak lebih manis aja gitu dari sekelilingnya, depan, samping, belakang. Walaupun pada dasarnya dua mobil ini cukup blend juga, kayak sebuah mobil yang cukup tradisional lah bentuk-bentuknya, nggak buruk, nggak stand out, jadi nyaru aja sama mobil-mobil lainnya. Terus soal dimensinya sendiri, memang dia sedikit lebih compact daripada Aletra. Dia panjangnya 4,7 meter, totalnya lebarnya 1,8 meter, tapi secara wheelbase sebenarnya nggak jauh-jauh banget sama Aletra, itu di 2,8 meter. Oke, sekarang ini adalah motor listrik dan baterainya dari si Aletra yang tipe paling tinggi, yaitu sekitar 64 kWh si kapasitas baterainya sendiri, dan klaim jarak tempuhnya itu di 540 km, tapi CLTC. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nge, CLTC itu adalah klaim yang paling optimistik, yang mana itu masih lebih optimistik daripada NEDC, dan NEDC sendiri itu masih lebih optimistik daripada WLTP. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau bandingin sama BYD M6, kita tarik ke NEDC, bisa jadi sebenarnya range-nya antara di bawah atau sama gitu, malah bisa jadi lebih di bawah gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia range WLTP-nya bisa sampai 400-an gede pun sebenarnya udah lumayan oke lah gitu teman-teman. Terus soal kemampuan chargingnya sendiri, dia itu bisa disupport sama DC fast charger, bisa input fast charger dengan kekuatan sampai 70 kWh gitu. Jadi kalau ke chargeran sekitar 100 kW, dia pasti cukup optimal karena dia bisa sampai 70. Sementara untuk tenaganya sendiri itu di 163 PS dan 240 Nm dengan klaim akselerasi 10,7 detik. Sekarang kita lihat motornya si BYD M6. Ya, hal yang pertama langsung gue notice adalah di sini lebih rapi untuk eksekusi kayak peredam, terus bagian dalamnya sini, dan format-format di dalam motor B-nya ini tuh lebih oke aja gitu ya. Terus untuk baterainya sendiri, karena ini tipe tertinggi, dia kapasitasnya 71-an kWh, yang mana itu lumayan selisihnya banyak sama Aletra, dan dia punya jarak tempuh yang diklaim 530 km NEDC, yang mana hal itu masih tetap optimistik. Mungkin WLTP-nya itu di sekitaran 400-an gede, tapi itu pun balik lagi udah angka yang cukup panjang juga untuk sebuah MPV listrik di harga ini ya teman-teman. Terus dia juga tentunya udah support AC sama DC charger CCS2, itu inputnya bisa sampai 115 kW pas ngecharge di fast charger itu. Jadi dibanding Aletra, balik lagi dia cukup unggul juga dari segi durasi charging mestinya, karena inputnya bisa lebih besar. Tapi ya balik lagi, ini adalah sebuah hipotesa. Jadi kalau misalnya komparasi kecil-kecilan ini kan kita belum ambil datanya ya teman-teman. Kalau misalnya dipakai, kita belum tahu juga mana yang sebenarnya konsumsinya lebih irit sehingga punya range yang lebih panjang, karena itu saling berkaitan kan gitu dengan si konsumsi dayanya sendiri gitu. Tapi sejauh ini data atas kertasnya, hasil klaimnya ya ini masih lebih unggul gitu.
Begitupun soal powernya, dia itu punya tenaga 203 PS dan torsinya 310 Nm dengan klaim akselerasi 0 sampai 100 km per jam 8,6 detik. Oke, ini posisi duduk kita di Aletra L8 dan dia punya setelan tilt sama telescopic steering. Nah, terus bangkunya juga udah elektrik walaupun nggak ada lumbar supportnya. Dia pengaturannya cukup sederhana. Terus sama recline juga. Nah, ini di setel paling rendah. Posisi headroomnya masih cukup banyak nih sisanya. Dia dari 8 jari itu masih lebih. Nah, bahkan masih cukup roomy lah atasnya boleh dibilang. Walaupun ada panoramic glass yang cukup besar banget di sini. Terus dari segi ruangnya, memang agak kerasa si Aletra ini cukup besar karena memang dimensinya dibanding BYD M6 itu sedikit lebih lebar juga teman-teman dan sedikit lebih panjang. Jadi ruangnya tuh memang ada terlihat lebih ruminya sedikit daripada BYD M6. Terus yang bisa gue lihat juga adalah di sini untuk meminimalisir blind spot dia ada kaca lagi segitiga nih di sebelah sini nih. Jadi kalau kita lagi belok tuh nggak banyak yang terhalang gitu. Ini cukup baik juga sih, apalagi sebagai MPV dipakai semua keluarga gitu ya. Blind spot tuh sebaiknya memang diminimalisir seperti ini gitu. Ini kacanya cukup gede kok, enak lihat. Nah, terus sekarang soal visualnya sendiri. Visualnya itu memang di sini kelihatan dia cukup pengen lebih berekspresi gitu ya, si arah-arah desainnya, kayak misalnya ada speaker yang bentuknya seperti itu di tengah-tengah, terus layout dashboardnya juga dia agak melekuk nih di tengah sini nih, dikasih aksen, jadi kita di sini bisa naruh barang, terus ada aksen semacam wood panel, tapi gua nggak tahu ini panel wood asli apa bukan, cuman teksturnya seperti wood panel, aksen-aksennya, terus ada lagi silver di sini sama ambient light gitu, terus ya pakai floating console gitu, jadi dia cukup pengen berekspresi lah dengan si visualnya sendiri. Tapi secara material sebetulnya apa yang gua rasakan itu nggak begitu menggugah gitu loh, jadi kayak cukup sangat basic gitu rasa-rasanya tuh semuanya, dari mulai cuttingnya, bentuk-bentuknya, dan bahan-bahannya sekedar cukup basic, tapi bukan yang bad banget gitu, nggak juga sih, cuman kayak karena kita lagi comparing sama BYD M6, kayaknya di M6 bisa lebih kerasa bagus sih gitu. Nah, sementara di BYD M6 untuk posisi duduknya sendiri dia juga cukup lengkap, relatif sama dengan si Aletra tadi. Dia punya tilt dan telescopic steering. Nah, seperti ini. Terus dia juga punya electric seat yang pengaturannya juga cukup sederhana, nggak terlalu banyak, nggak pakai sampai lumbar-lumbarnya segala. Udah gitu posisi nyetirnya kurang lebih ini cukup ideal juga. Nah, ini udah di setel paling rendah, cukup ideal, si jarak pandang segala macamnya, dan dia juga sama kayak Aletra. Dia punya kaca kecil di samping ini untuk meminimalisir si blind spot. Jadi bagus lah ya, dua MPV ini udah cukup oke secara visibilitas. Terus kita soal headroomnya sendiri ya. Headroomnya di atas dia masih lebih dari 8 jari. Nah, ini juga gede sih headroomnya, ini cukup roomy. Walaupun memang mungkin secara angka nggak kayak Aletra, tapi ya karena beda-beda tipis dan mungkin ada beberapa format yang dia adjust gitu, dia masih cukup roomy juga sebenarnya, bahkan nggak kalah sama si Aletra. Terus kita lanjut lagi soal layout dashboardnya, mungkin nggak se-ekspresif di Aletra yang banyak lekukan apa segala macam. Di sini relatif lebih sederhana, terus ada aksen-aksen juga nih di tengah sini yang mungkin aksennya aksen-aksen kayak garis-garis asimetris gitu, bukan wood panel. Terus di bawahnya juga cukup monoton lah gitu, nggak terlalu banyak ekspresif kayak Aletra. Tapi yang harus gua akui adalah di sini lebih well built aja gitu teman-teman, dari mulai kualitas-kualitas materialnya yang ketika disentuh tuh kerasa solid gitu. Terus semua kayak lebih padat-padat, kelihatan rapi cutting-cuttingnya segala macam daripada si Aletra tadi gitu di mata gua ya, balik lagi. Terus kayak kita megang setir juga sama, itu semuanya tuh lebih kerasa well built aja gitu, walaupun sebenarnya ini mobil juga cuma mobil basic sebenarnya, bukan yang mewah gitu loh teman-teman. Sekarang kita masuk ke sektor safety-nya. Dia ini udah punya airbag 4 buah di sekeliling mobil ini. Udah gitu kayak ABS, EBD, traction control system dan gitu-gitu. Tentunya udah lengkap, udah jadi standar. Tapi sayangnya kalau mengingat ini mobil Cina pada dasarnya gitu ya, dia biasanya udah cukup lengkap dengan ADAS, tapi yang ini belum teman-teman. Dan ini jadi salah satu kelemahan juga ya ketimbang si BYD M6 yang ADAS-nya udah cukup lengkap gitu. Tapi paling enggak dia udah punya kamera 360 lah ya, lumayan. Ini resolusinya juga lumayan oke kalau dilihat dari sini. Dia juga bisa di style 3D ini ya. Dan kalau misalnya pintu ngebuka atau bagasi ngebuka itu semua di sini ngikutin animasinya. Terus sudut pandangnya juga cukup banyak banget di sini untuk dari
kinerja kamera 360-nya. Tapi ada hal yang cukup unik nih di sini. Nah, kalau kita pencet sebelah sini, displaynya agak kebolak teman-teman tuh. Ini display di sini mungkin kameranya sih bener, tapi displaynya kebolak aja gitu kiri kanan tuh. Gue nggak tahu juga sih, mungkin ya. Ini kan mobil masih baru banget. Bisa jadi ini juga masih prototype mungkin, atau mungkin masih first production untuk diburu-buru dipamerin di sini. Gue juga nggak tahu, belum mengonfirmasi hal itu. Tapi memang ada hal-hal lain selain kamera 360 ini yang gue temukan kurang rapi, terutama di body gitu dan di ruang motornya gitu. Dia kalau di body gue melihat ada permukaan yang cukup belang gitu catnya, sama ada beberapa finishing di garis-garis bumper gitu kurang rapi aja gitu teman-teman ya. Itu balik lagi gue nggak tahu apakah ini karena masih prototype apa gimana, tapi mudah-mudahan pas mass product itu tidak seperti itu gitu finishingnya, karena ini segmen MPV, pemainnya belum banyak, sayang banget kalau misalnya dia nggak bikin itu perfect. Soal safety-nya si BYD M6, nah ini udah jelas banget dia lebih lengkap daripada Aletra. Oke lah, kayak ABS, EBD, traction control, terus airbag juga dia punya lebih banyak karena di sini ada 6 airbag totalnya. Terus dia juga masih punya ADAS lagi gitu, nggak kayak di Aletra. Jadi ADAS-nya pun cukup lengkap gitu, dari mulai adaptive cruise control ada, udah gitu kayak rem otomatis depan, rem otomatis belakang, ada juga lane keeping assist dan yang kayak gitu-gitu tuh udah cukup lengkap di sini gitu teman-teman. Sayang banget memang kalau di Aletra belum ada sama sekali. Terus kamera 360-nya punya resolusi yang di mata gue sih ini jauh lebih bagus lagi ya. Dia lebih tajam kualitasnya, terus 3D-nya juga lebih baik gitu sih animasinya, dan sama kayak di Aletra, dia juga kalau pintunya ngebuka dia ikut buka, kalau nutup dia ikut nutup. Sudut pandangnya juga cukup banyak tentu. Nah ini memang bukan yang hebat banget gitu sih resolusi kamera yang sudut-sudut kecilnya, tapi so far sih segini udah oke lah teman-teman. Tuh round view monitor mantap. Kita bisa displaynya juga ini bisa transparan, bisa ada. Sekarang seputar fitur-fitur yang sifatnya entertaining atau fitur-fitur lucunya. Di sini dia udah pakai cockpit full digital, jadi displaynya udah full digital ya teman-teman. Untuk di tengah sini nunjukin kecepatan dan kawan-kawannya. Di tengah juga udah ada head unit yang cukup lebar ininya dan resolusinya juga lumayan oke. Tapi kalau ditilik-tilik menunya itu kayak nggak terlalu banyak dan gua nggak menemukan adanya Android Auto serta Apple CarPlay. Nah, standar banget nih, kurang ngulik. Pas dicari ternyata ada kok Android Auto sama Apple CarPlay di dalam menu interconnect. Di menu vehicle juga ya kita bisa nyetelnya adalah kayak driving mode, terus ambient light-nya, terus nggak terlalu banyak yang bisa kita mainin di sini. Tapi ya sebetulnya secara fungsi pasti. Terus di bawahnya ada beberapa tombol untungnya, karena tadi gua kan lihat di sini AC bisa dikontrol dari layar, tapi sebenarnya di bawahnya masih ada tombol lagi dan ini cukup memudahkan. Jadi canggihnya dapat, tapi praktisnya juga ketika kita lagi nyetir kan nggak mungkin megang-megang layar. Nah di sini juga bisa dikontrol nih dari mulai hembusan anginnya, terus ada buat ngatur keluar masuk udara di AC-nya sendiri. Di sini semua dioperasikan lewat tombol, termasuk AC yang dual zone ini nih. Nah, kita bisa ngatur dua suhu antara kiri dan kanan. Terus kita ke bawah lagi, di sini udah ada wireless charger, yang mana ini adalah wireless charger quick charge dan 50 watt kalau nggak salah. Jadi dia bisa ngisi cukup cepat untuk handphone-handphone kalian yang zaman sekarang itu kan butuh lah ya gitu, pengecasan daya cepat. Terus di sini ada tombol drive mode, shortcutnya buat drive mode, ganti-gantinya di sebelah sini, tapi embossnya emang agak kurang kelihatan nih. Kalau nggak ditilik-tilik kurang kelihatan nih. Terus ke bawah-bawahnya lagi di sini ada pengaturan traction control, ada electronic parking brake, terus ada auto hold juga, cup holder, dan konsol tengah yang bukanya nge-split dua gini. Kurang lebih itu yang bisa gue lihat. Jadi kalau ADAS nggak ada, tapi ada cruise control ya anyway. Tapi sisanya kurang lebih cukup basic fiturnya teman-teman. Nah, sementara punya M6, fitur-fitur hiburannya juga lebih kelihatan representatif lah. Walaupun kalau kita ngelihat ke depan, tadi kan di Aletra dia pakai full cockpit ya. Nah, kalau di M6 dia tuh masih pakai speedometer dan penunjuk-penunjuk yang konvensional. Dia masih pakai jarum, jadi ini agak sebuah anomali juga sih di mobil listrik. Gue baru menemukan di dia doang nih yang masih pakai jarum. Jadi rasanya tuh kita kayak lagi nyetir LMPV biasa aja gitu, LMPV lama, Avanza dulu yang masih pakai jarum gitu. Padahal ini mobil listrik, dan ini di sebelah kiri ngeliatin powernya ketika kita lagi
menekan pedal akselerator seberapa banyak listrik yang diliatin. Jadi itu disitunya kilowatt bukan RPM. Terus kalau lagi ngecharge juga ntar diliatin di situ. Terus yang sebelah kanan ya standar itu speedometer. Terus pengaturan-pengaturan di tengah juga kayak biasa aja gitu sih, layar digitalnya kayak mobil-mobil jadul, nggak terlalu representatif lah untuk mobil modern, tapi sebenarnya informatif gitu. Jadi ini tetap fungsional dan oke. Nah, tapi beda lagi di layar tengahnya, di head unitnya itu eksekusinya jauh lebih matang dan khas BYD dia bisa di-rotate nih screen-nya. Terus kita bisa ngelihat ini secara vertikal, kita bisa balikin lagi lewat satu tombol doang gitu. Dan isinya itu cukup banyak, dari mulai Android Auto, Apple CarPlay udah ada. Terus kalau kita lihat di sini juga AC-nya nih ya, dia bisa di-setel dari sini dan ada ventilated seat juga nih tuh. Kiri dan kanan tuh ada ventilated seat. Bahkan si side mirror nih, spion juga bisa dipanasin kalau misalnya lagi berembun, pengaturannya dari sini. Jadi cukup lengkap lah. Bangku tetap adem, ngatur AC di sini juga bisa, air purifiernya juga ada di sini. Terus dia AC-nya juga dual zone nih, jadi kiri kanan bisa diatur masing-masing. Kalau yang satu kepanasan, yang satu kedinginan, aman nih, nggak akan rebutan. Terus kita lihat lagi di sini masih banyak lagi yang bisa diatur, kayak ADAS-nya kita bisa ngatur di sini. Terus energi manajemennya juga dia bisa nyetel regenerative braking gitu. Tuh di sini bisa standar, bisa high. Terus cukup banyak lah vehicle ininya juga, vehicle settingnya juga cukup banyak. Di sini steering assist-nya itu ini sebenarnya bisa diatur nih. Ada bisa comfort, bisa sport juga, terus sama brake assist-nya juga bisa comfort, bisa sport. Gitu. Banyak yang bisa diatur, seru ini mobil. Terus kalau kita turun ke bawah sini sama juga ada satu buah wireless charger di sini. Dan ada slot lagi di sebelah kiri. Terus kalau kita ke bawah lagi di sini masih ada tombol-tombol yang cukup banyak kayak buat ngatur volume. Ada juga misalnya kayak buat auto hold, buat ngatur ini kalau nggak salah buat regenerative braking nih, ngatur levelnya. Terus di sini juga ada tombol AC, masih ada tombol on off-nya walaupun secara anginnya harus kita atur dari situ. Dan ada buat drive mode-nya juga. Terus ada cup holder juga di sini dan satu buah konsol yang dalamnya masih banyak slot-slot charger gitu teman-teman. Oke. Ini adalah baris keduanya. Kita slide dulu sampai paling belakang. Ini udah paling maksimal slide-nya. Di depan ini tadi posisi duduk gue, tingginya 170 cm. Dan kita coba duduk. Ini nggak ada setelan height adjuster ya, jadi dia ini udah segini aja. Kita hitung set. Nah, ruang kepalanya kurang lebih masih ada 8 jari di sini. Nah, teman-teman bisa lihat headroom-nya dan itu adalah headroom yang sebenarnya cukup roomy. Apalagi dia masih punya panoramic glass, balik lagi gitu. Panoramic glass itu kan biasanya makan ruang sebetulnya, tapi dia masih cukup roomy untuk didudukin postur kayak gua. Dan ini tuh adalah format 7-seater menurut Aletra, karena di depan 2, di tengah ini captain seat 2, di belakang itu dihitung 3 orang gitu teman-teman. Jadi ini formatnya 7-seater dengan captain seat, dan di sini udah ada armrestnya. Udah gitu recline-nya juga cukup banyak sih ini. Nah, ini udah recline maksimal. Dan ternyata duduk di sini cukup lega. Kita mau ibarat setel paling belakang, mau silang kaki, itu masih bisa, posturnya tuh cukup nyaman, nggak terlalu nabrak-nabrak. Dan itu mungkin karena memang dimensinya tadi, dia tuh sedikit lebih besar daripada BYD M6 dan lebih panjang juga daripada BYD M6. Jadi untuk di baris kedua ini oke lah. Walaupun memang yang namanya mobil listrik, lantainya itu pasti cukup tinggi teman-teman, karena ada baterai yang cukup besar di bawah. Dan ini support bangkunya memang nggak sampai ketek kaki, tapi masih cukup suportif untuk segini sih gitu. Walaupun ya ada nih, kalau misalnya kita tekuk gini, dia agak menjongkok sedikit karena lantainya cukup tinggi. Tapi kalau kita rebahin gini, ya fine-fine aja lah gitu. Ini maksudnya masih dalam kadar toleransi yang nyaman lah gitu untuk duduk di sebelah sini. Terus tentunya di sini juga udah dikasih AC nih untuk di baris kedua. Ditambah lagi ada juga ventilasi yang di tengah sini dekat konsol gitu. Plus ada charger-chargeran ya. Sebelum mulai, jadi si BYD M6 itu punya 2 tipe tinggi. Jadi ada yang captain seat seperti ini, ada juga yang bangku biasa, bangku nyambung gitu. Dan ini hitungannya adalah 6-seater. Sementara yang nyambung baru 7-seater. Kenapa 6? Karena ini 2, di belakang itu cuma dihitung 2. Kalau Aletra dihitung 3, di sini dihitung 2, cuma ada 2 headrest di situ. Gitu. Kita bahas dulu yang captain seat. Tentunya di sini ada armrest khas captain seat, terus height adjuster juga nggak ada. Ini udah posisi defaultnya seperti ini. Sementara slidernya seperti ini minimum, ini maksimum. Nah, udah mentok. Ada recline juga.
Nah, tapi kalau recline sih rasa-rasanya tadi agak sedikit lebih rebah di Aletra, tapi ini juga masih rebah yang cukup nyaman lah kalau di Captain Seat ini. Terus kita lihat dulu tadi si ininya, saruang kakinya. Ini tadi posisi gue nyetir udah ideal. Ini masih lebih dari 8 jari, masih ada sisa lagi tuh, mungkin sekitar 2 jari lagi, 8 tambah 2. Jadi intinya masih cukup lega juga, walaupun memang lega-leganya sedikit rasa lebih lega di Aletra gitu. Tapi kayak bukan yang kayak signifikan banget, enggak juga. Di sini juga masih enak, tapi nyilang kaki udah mulai agak nubruk aja gitu teman-teman. Kalau tadi kan agak lebih leluasa ya, lebih lebar, kerasanya lebih panjang dikit. Nah kalau di sini agak sedikit lebih terbatas, tapi masih di titik yang sangat nyaman. Headroom juga masih cukup nyaman. Ini headroomnya masih 8 jari lebih nih. 8 jari lebih. Berarti kalau tambah 2 lagi 10 jari. Walaupun ada panoramic glass roof juga nih di atas yang udah makan tempat, tapi masih tetap kerasa roomy. AC juga ada dikasih di atas sebelah sini nih. Tapi di bawah nggak ada tambahan ventilasi AC lagi. Di sini cuma controller AC doang. Sementara di atasnya itu baru ventilasinya. Kalau di Aletra tadi ada ya. Di bawah juga ada colokan-colokan anyway. Di versi yang bangku nyambung sebenarnya kurang lebih sama sih rasanya, walaupun memang lebih nyaman yang di Captain Seat karena lebih individual aja duduknya. Tapi di sini luas-luasnya kurang lebih sama, udah gitu ruang kepalanya juga kurang lebih sama, dan kenyamanannya juga kurang lebih sama juga sih. Tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman, butuh yang 7 seater atau yang 6 seater. Nah ini baris ketiganya dari si Aletra L8. Gue tadi di bangku ini gue sisakan 4 jari, jadi gue duduknya masih cukup nyaman, tapi mungkin agak minimum aja gitu, tapi masih cukup nyaman di depan. Terus ini sisanya di baris ketiga. Nah masih ada sekitar 4 jari lega teman-teman sisa legroomnya untuk tinggi gue. Walaupun memang ya udah pasti duduknya ngejongkok, dan ini emang common banget terjadi. Apalagi di mobil listrik gitu yang ada baterai, ya ini lebih jongkok lagi sih daripada yang di tengah. Nih kalau teman-teman lihat agak jauh banget sama ketek kakinya. Tapi sebenarnya untuk nyender-nyendernya sih masih cukup nyaman dengan headrest yang bisa di-adjust ke atas. Walaupun headroomnya sisa cuman sekitar sedikit nih teman-teman. Tapi kalau soal nyandarnya sih masih oke lah. Dan ada AC juga di sini, ventilasinya sendiri. Oke, ini baris ketiga dari versi Captain Seat di BYD M6. Kalau misalnya kita lihat di sini sisa 4 jari lagi nih legroomnya, yang mana posisi ini tadi posisi duduk gua normal dan gue sisakan 4 jari ke depan gitu teman-teman. Dan ini sisanya sama-sama 4 jari juga nih. Jadi untuk 170 cm di sini masih cukup terakomodasi gitu. Terus kalau recline-nya ternyata di sini agak terasa lebih tegak, walaupun headrest-nya cukup besar juga ya, dan bangkunya kerasa lebih lebar karena ini memang spesial buat 2 orang doang, bukan buat 3 orang gitu. Terus kalau soal lantainya sendiri ini juga jelas naik ya teman-teman. Namanya mobil listrik, balik lagi, ini ketek kaki tidak terakomodir, dan ya ini agak ngejongkok aja gitu. Walaupun kalau gua tadi rasa-rasa di sana agak lebih jongkok lagi sih untuk di baris ketiganya teman-teman. Di sini masih kayak lebih oke gitu. Terus kalau fitur-fitur sendiri di sini tentu udah ada ventilasi AC. Kita dikasih juga nih individual buat di belakang. Terus di sebelah kiri juga ada ventilasi AC-nya. Udah sih itu aja, sama seat belt 3 titik. Sekarang giliran bagasi. Dia udah pakai elektrik untuk bukanya tentu. Terus kita tes dulu nih. Set. Kita tes. Wah, oh dia ngedorongnya agak kuat teman-teman. Jadi gue cukup suka ngetes kayak ginian. Kalau kena objek itu ngebaliknya seperti apa. Dia ngebalik sebenarnya, tapi tekanannya ini agak cukup kuat sedikit. Tapi ngebalik kok, ternyata aman. Oke, untuk bagasinya sendiri dengan kapasitas maksimal kalau misalnya kita lipat kayak gini nih, set, itu tuh volumenya sekitar 459 liter, karena memang ini tuh bangkunya nggak yang rata lantai gitu teman-teman. Jadi masih agak dongak sedikit. Dan di sini ada ekstra lagi ke bawah, tapi ya volumenya sekitar 459 liter. Sekarang giliran bagasinya M6, kita buka, dia udah elektrik juga untuk buka tutupnya. Terus kita tes dulu nih ya. Set. Nggak sengedorong Aletra, dia agak sedikit soft, walaupun ada dorongan pasti, cuman nggak sekuat itu. Terus anyway, kapasitas bagasinya sendiri itu 580 liter, yang mana secara volume berarti memang lebih besar daripada Aletra L8. Dan format bangkunya bisa kita lipat
rata lantai kayak gini. Makanya kenapa dia bisa dapat angka 580 liter ketimbang si Aletra tadi yang 400-an. Karena si formatnya bisa lebih maksimal seperti ini, teman-teman. Rata lantai, masih ada storage lagi nih, partisi-partisi di bawah. Udah deh, jadi bagasinya gede. Sejauh ini, memang kalau kita lihat harga, terus data speknya, fitur-fiturnya, semua memang lebih banyak unggul di BYD M6. Tapi sekali lagi, memang kita itu belum ngetes jalan dan belum ngambil data real di jalanan seperti apa. Jadi kita belum tahu siapa yang benar-benar solid lebih unggul. Walaupun sebenarnya lumayan udah kelihatan ya siapa yang bakal menang. Tapi tergantung nih, menurut teman-teman antara dua mobil ini lebih menarik yang mana? Silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa juga kalau mau nonton motor bisa ke Motovun Indonesia serta kunjungin website kita di www.autofun.co.id. Helmi Afriandi pamit, ciao!